Pernah nggak sih kalian dengar coding itu susah? Atau malah mikir, ah coding mah buat anak jenis doang? Nah, di video ini gue bakal buktiin kalau misalkan coding itu bisa banget mulai dari hal sederhana. Let's go. Halo semuanya, kenalin namaku Kautsar Bayaki Ajis, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25, dan 3 digit terakhir NIM gue adalah 022. Di video ini kita bakal bareng-bareng belajar coding dari dasar banget, tapi dengan cara yang menyenangkan dan gak ngebosenin. Pertama, kita bakal bahas teori codingnya dulu. Coding itu apa, bahasanya apa aja, dan gimana alurnya. Terus kita praktek coding langsung di Scratch dan representasiin ke Python pakai Replit. Nah, coding itu apa sih? Coding itu sebenarnya cara kita ngasih perintah ke komputer biar dia bisa ngerjain sesuatu. Komputernya nggak ngerti bahasa manusia, jadi kita kasih tahu lewat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu banyak banget, ada banyak jenisnya kayak Python, JavaScript, C++, dan masih banyak lagi. Tapi di video ini kita bakal pakai dua, yaitu Scratch buat simulasi visual dan Python buat coding beneran di Rapid. Nah, teman-teman, Scratch itu apa sih? Scratch adalah platform coding berbasis drag and drop, jadi kayak bahasa pemrograman tapi kayak bahasa bayi gitulah. Pokoknya, cocok banget buat pemula, gitu. Nah, selanjutnya Python itu apa sih? Jadi Python itu bahasa pemrograman yang simple, enak dibaca, terus powerful juga. Biasanya dipakai buat AI, analisis data, sampai robotik. Jadi kita nanti pakai Replit buat latihan codingnya. Nah, selanjutnya itu ada alur pemrograman nih, teman-teman. Nah, di alur pemrograman itu, nah, jadi teman-teman itu harus tahu problem to solve-nya itu apa. Jadi permasalahan yang mau teman-teman selesaikan itu seperti apa gitu. Setelah problemnya udah ketemu, yang mau kita jelasin itu udah ketemu, habis itu kita ke algoritmanya. Kita buat algoritmanya itu seperti apa, kayak cara-caranya bagaimana, tahap penyelesaiannya bagaimana. Habis itu kita lanjut ke kodenya. Nah, kodenya itu kayak ya ubah translate kayak ke bahasa pemrogramannya gitu. Nah, di sini aku kasih contoh teman-teman. Nah, di sini ada nah, di sini ada permasalahan. Jadi ini yang biru ini tuh komputer ya teman-teman. Nah, komputer ini tuh gak tahu nama kita itu siapa. Jadi dia bertanya, "What is your name?" Nah, habis itu dia kan bertanya tentang nama ya, nama. Nah, kita jawab. Aku kasih contoh di sini Ibai ya, teman-teman. Nah, jawab Ibai. Nah, habis itu si komputer ini bakal jawab kayak, "Hello Ibai," atau "Hello nama kamu." Jadi tergantung nama yang kalian input gitu, teman-teman. Nah, jadi, dari situ kita bakal kan algoritmanya udah kebentuk nih, teman-teman. Nah, habis itu kita bakal lanjut ke pemrogramannya itu seperti apa, kita translate ke codingannya itu seperti apa. Let's go. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku udah masuk ke Scratch ya, teman-teman. Sebelum kita mulai di akun terlebih tadi, teman bisa tap join Scratch. Nah, di sini, nah tuh udah disuruh don't use your real name. Nah, di sini teman-teman, eh kasih username teman-teman. Di sini aku contohin Yoyo Piu Piu. Nah, di sini kita bikin password ya. Nah, habis itu next. Nah, what country do you live in? Nah, kita tulis Indonesia, of course. A B C D E F G H I, mana sih? H I. Nah, Indonesia. Next. When were you born? Itu Desember, tahun 2006. Next. Nah, di sini what's your gender? Male, of course. Next. Nah, di sini kita harus nyantumin email kita nih, teman-teman. Nah, saya contohin berarti di eh gmail.com. Nah, create your account.
Teman-teman, habis itu welcome to Yoyo Piu Piu. Habis itu teman-teman, kita di community guideline. Ya, I agree. Nah, lanjut kita bikin create aja ya langsung teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke Scratch nih, teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus ganti nama projectnya dulu apa ya? Berarti Ibai Ganteng. Let's go. Nah, jadi di sini teman-teman, ini itu adalah stage. Jadi di mana inputan kode-kode kita yang ada di dalam sini bakal outputnya di stage ini, teman-teman. Nah, di sini bakal ada beberapa tools. Di sini ada motion, looks, counts, event, control, sensing, operator, dan masih banyak lagi. Nah, kita bakal pakai beberapa aja itu, teman-teman. Nah, setelah dari algoritma yang kita buat, jadi kita bakal nyoba si kucing ini bakal bertanya gitu, teman-teman. Pertama, kita itu di event dulu nih, when green flag flip nih. When green flag flip itu begini nih, kalau misalkan hijau ini tuh start, merah itu stop. Nah, lanjut, setelah di when green flag click ini, kita contohin kalau misalkan looks-nya itu dia bilang hello nih, teman-teman, di say hello ya. Kita start, nah tuh, say hello. Nah, habis itu kalau misalkan kita mau dia ngomong roar, kita start, nah roar juga nih, teman-teman. Nah, lanjut, kita kan kalau misalkan pengen si ini tuh bertanya, what is your name? Nah, di sini kita drag keluar, tak. Nah, ini di sensing. Nah, ask what is your name and wait. Ya, teman-teman. Jadi bertanya what is your name, habis itu menunggu. Nah, jadi ini tuh bakal kayak begini. Nah, what is your name, habis itu kita input nama kita. Misal, Yeping. Tep. Nah, nggak ada apa-apa karena kita masih belum input apa-apa, teman-teman. Lanjut setelah what is your name and wait ini, misal setelah kita input, nah kita kan mau jawab ya kalau misalkan halo name yang di input. Nah, habis itu di sini nih di looks say. Nah, di sini bakal kita kasih jawab answer. Nah, say answer. Jadi setelah kita input nama, dia bakal nyebutin nama kita. Contoh, kan what is your name? My name is Ibai. Di enter. Nah, dia cuma ngeluarin kata Ibai aja. Nah, jadi di sini kita kan bakal nambahin kayak hello Ibai atau hello answer. Itu di operator, yaitu kita tambahin join, teman-teman. Nih. Nih, join apple banana. Nah, maksudnya ini, jadi itu yang pertama kita kasih halo. Nah, answernya ini kita ditaruh di belakang. Jadi kayak halo answer gitu-gitu. Nah, kita masukin. Nah, let's go. Kita start ya. Nah, what is your name? My name is Ibai. Enter. Halo Ibai. Nah, di sini kan masih kayak ada nggak ada spasi kan? Nah, spasi itu penting banget. Jadi setelah halo itu teman-teman kasih spasi. Tep. Nah, kita ulang lagi. Jadi, what is your name? My name is Ibai. Enter. Jadi, halo Ibai. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Next, kita langsung ke codingan Python-nya, yaitu kita ke Replit. Let's go. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini itu udah masuk Replit ya teman-teman. Jadi kita pakai Replit buat representasiin codingan Python kita. Nah, di sini teman-teman harus bikin akun Replit-nya dulu, yaitu di sign up. Nah, biasanya kalau misalkan pakai Replit itu biasanya langsung login continue with Google aja. Di continue with Google. Nah, karena udah continue with Google, jadi akun aku itu udah terkonek sama akun Google yang ada di Windows ini. Jadi langsung ke login aja gitu.
Nah, udah deh otomatis langsung, "Hai Kautsar, what do you want to make?" Gitu. Nah, tapi kita di sini kan kalau misalkan tampilan begini kan kayak mau minta bantuan AI ya. Jadi jangan, no 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 no. Nah, kita masuk ke developer frameworks, habis itu kita plus ini, create, habis itu kita sorry tunggu. Nah, template-nya itu nih, favorite, berarti di Python atau Replit. Nah, habis itu kita masukkan, project-nya dulu, kita masukin contoh kayak, nyoba aja. Oke, habis itu create app. Nah, teman-teman, jadi kita udah masuk ke project room Replit ya. Nah, di sini ini ada, tempat codingan kita, habis itu di sebelah kanannya, yaitu konsol, yaitu output, codingan kita. Kita langsung, aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kayak komputernya itu disuruh buat berbicara, yaitu kita pakai, ini print. Print, kurung buka, tanda kutip, "Hello world." Nah, kutip, habis itu kurung tutup. Nah, habis itu kalau misalkan, shortcut buat nge-run itu tuh control enter ya teman-teman. Pencet control enter. Nah, langsung keluar hello world, teman-teman. Nah, tapi teman-teman kan kalau misalkan itu kan buat ngeprint ya, teman-teman. Jadi, eee, itu tuh bukan bertanya gitu. Nah, kalau misalkan mau bertanya itu tuh seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus konfigurasi variabelnya dulu. Jadi, si nama itu harus di-input, teman-teman. Nah, input, jadi nama sama dengan input, kurung buka, tanda kutip, "What is your name?" Tanda kutip lagi, habis itu kita tutup. Nah, habis itu teman-teman, enter. Nah, print, kurung buka, kurung kurung, tanda kutip, habis itu hello, habis itu kutip lagi, habis itu space, kasih plus, habis itu kasih variabel nama, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nama sama dengan input what is your name, habis itu udah dijawab, nama dia siapa, habis itu print lagi hello plus nama yang udah di-input. Contoh, control enter lagi. Nah, what is your name? Kita jawab, Ibai. Enter. Hello Ibai. Ups. Nah, kita lupa ngasih spasi di hello, teman-teman. Ulang. What is your name? My name is Ibai. Hello Ibai. Nah, seperti itu, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini jadi kita bakal, ngasih delay nih, teman-teman. Misal nih, kayak pertama kita mau nyapa dulu nih, teman-teman. Kayak di let's say hello. Nah, kita run. Nah, di sini kan what is your name langsung ya, teman-teman. Hello-nya nggak kelihatan. Karena apa? Jadi saat dia bilang hello dan what is your name, itu tuh waktunya sama, bebarengan. Jadi di sini kita bakal kasih delay dulu, yaitu di hello, habis itu kita kasih control, habis itu wait berapa second. Contoh kayak 1 second aja lah ya. Lanjut nih, di sini jadi kayak hello, what is your name? Nah, gitu nih teman-teman. Kita input, Yuyu, enter, halo Yuyu. Nah, begitu. Nah, habis itu kita langsung nyoba di Replit ya teman-teman. Gimana kalau misalkan kita ngasih delay atau time sleep, teman-teman. Let's go, kita di nyoba aja. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau nyoba ngasih delay, itu teman-teman di layer pertama itu teman-teman harus kasih input, input, import, habis itu teman-teman tulis time. Nah, lanjut di sini saat kita udah nulis import sama time, teman-teman bisa ngasih akses buat, ngedelay codingan teman-teman. Misal teman-teman mau print hello dulu, print, eee, tanda kutip hello, habis itu kutip lagi, habis itu tutup lagi.
Nah, teman-teman baru mau, kasih waktu delay misalkan. Nah, baru teman-teman kasih time, habis itu kurung waktu teman-teman mau ngasih, kalau saya 1 misalkan ya, 1 second, tutup, habis itu udah deh nama sama dengan input what is your name, habis itu print hello plus nama, gitu. Contoh ya, control enter, hello, tuh what is your name, jadi kayak ada delay-nya dari hello ke what is your name gitu. Misal, Yuyu lagi, hello Yuyu, itu. Jadi masih ada kata delay nih teman-teman. Nah, sampai situ aja teman-teman, kita bakal langsung ke projecting aja ya teman-teman. Let's go. Teman-teman perlu ingat, kalau misalkan, ada beberapa aplikasi untuk mencoba bahasa pemrograman seperti bahasa Python, salah satunya Replit, itu tuh kadang, tampilan buat coding-nya itu beda-beda. Jadi teman-teman itu harus paham tools-toolsnya dengan benar, asalkan teman-teman paham, intinya semuanya aman. Oke teman-teman, nah di sini aku udah ngebuat project teman-teman. Jadi ini projectnya itu tentang gimana caranya nyuci baju nih teman-teman. Nah di sini ada, project yang udah aku blur jadi teman-teman nggak bisa lihat. Nah di sini teman-teman aku mau teman-teman itu, coba nyoba buat, mikir gimana sih codingan seperti ini? Nih aku tunjukin ya. Let's go. Siapa nama kamu? Nah, nama aku, Ibai. Halo Ibai, yuk belajar cara mencuci baju. Pertama, pisahkan baju putih dan berwarna. Dua, masukkan ke mesin cuci. Ketiga, tambahkan deterjen. Keempat, jalankan mesin cuci. Yang kelima, angkat dan jemur deh. Selesai. Nah, teman-teman apakah bisa, mencoba project tersebut? Nah, sekarang kita coba lihat di, Replit-nya teman-teman. Nah, Replit-nya di sini udah aku luri juga. Nah, coba kita ke kan. Siapa nama kamu? Ibari. Halo Ibai, yuk belajar cara cuci baju. Pisahkan bajunya, masukin ke mesin cuci, deterjen, terus habis itu mesin cuci, angkat dan jemur deh. Selesai. Hmm. So, gimana cara buatnya? Let's go. Kita buka yang scratch dulu ya teman-teman. Nah, gini caranya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saatnya, kita buat project tersebut. Nah, pertama-tama kita itu di kontrol, event when click. Nah, habis itu nanya, ke user, what is your name atau siapa nama kamu. Habis itu dijawab, say, habis itu operator di join. Nah, ini, halo, answer, paham kan? Lanjut. Nah, di ini tapi kan masih kayak, "Halo, user." Nah, kan di sini mau sekalian nambahin kayak, "Yuk belajar nyuci bareng." Nah, itu perlu ditambahin operator lagi, itu ditambahin join lagi teman-teman, sekali lagi. Jadinya, jadi, "Halo, answer, yuk belajar mencuci baju." Nah, habis itu di sini kita kasih waktu dulu, berapa, 3 detik aja ya, 3 detik, habis itu, baru deh. Nah, di sini kayak masih cara menunjukkan, gimana cara nyuci baju. Nah, di sini aku, yang pertama-tama itu tuh, pisahkan baju putih dan berwarna, habis itu kasih waktu lagi 2 second, habis itu kasih say lagi
Masukkan baju ke mesin cuci, tunggu waktunya lagi. Habis itu, 3, masukkan deterjen. Habis itu, nunggu lagi. Nah, habis itu bilang lagi, 4, nyalakan mesin cuci. Habis itu tunggu lagi. Habis itu say lagi. Angkat dan jemur deh. Nah, habis itu tunggu lagi. Habis itu say lagi. Bilang selesai. Nah, gitu teman-teman. Coba kita langsung operasikan teman-teman. Siapa nama kamu? Ibai. Oh my god. Nah, di sini kita detail lagi teman-teman. Harus dikasih spasi ya di depan halo sama di belakang yuk belajar. Oke, kita ulang. Siapa nama kamu? Ibai. Halo Ibai, yuk belajar mencuci baju. Pisahkan baju putih. Masukkan baju, masukkan deterjen, nyalakan mesin cuci, angkat dan jemur deh. Selesai. Sekarang kita ke repliknya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang saatnya kita bikin ulang di replik ya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman harus import time dulu of course, ya kan? Karena supaya bisa ngasih peraturan di time gitu loh teman-teman. Nah habis itu teman-teman, jangan lupa bikin variabel namanya dulu sama dengan input. Sorry, salah. Nama sama input. Nah, gini. Kak, loh, ini what siapa nama kami. Nah, habis itu print kurung buka halo namanya, sorry, nama, habis itu plus, habis itu yuk belajar nyuci baju. Tutup. Nah, else object itu namanya. Oh sorry, nah ini jangan lupa. Nah, oke. Habis itu lanjut ya. Di sini kita langsung kasih time delay teman-teman. Baru time, the sleep, kasih waktu 3 detik. Habis itu print lagi. Pisahkan baju putih dan berwarna. Habis itu time split lagi. Time. The slip 2. Nah, habis itu lanjut di print lagi. Masukkan ke mesin cuci. Terus time split lagi. Habis itu
print lagi, masukkan deterjen. Nah, tips nih teman-teman, kalau misalkan di sini udah ada template-nya, kayak, ada tulisan masukkan deterjen, nah itu teman-teman bisa pencet tab aja teman-teman. Itu nanti udah masuk ke codingannya otomatis. Habis itu time slip lagi, 2 lagi, habis itu print lagi, setelah masukkan deterjen, itu berarti, eee, nyalakan mesin cuci, tab jangan lupa geser-geser, dah, habis itu time slip lagi, flick, 2 lagi, habis itu, print lagi, time cut, dan jemut deh. Habis itu time slip lagi, habis itu print lagi, selesai. Nah, kita cek apa yang salah teman-teman. Oh ini nih, halo, jangan lupa dikasih spasi setelah halo, habis itu sama sebelum yuk belajar nyuci baju. Lanjut ya. Siapa nama kamu? Ibai. Kalau Ibai, yuk belajar nyuci baju. Pisahkan baju putih dan berwarna, masukkan ke mesin cuci, masukkan deterjen, nyalakan mesin cuci, angkat dan jemur deh. Nah, apa nih yang salah guys? Nah, ini dia. Ini jangan lupa tanda kutip teman-teman. Nah, nah, sudah deh, kita coba lagi. Siapa nama kamu? Ibai. Sorry, Ibai. Halo Ibai, yuk belajar nyuci baju. Pisahkan baju putih, masukkan ke mesin cuci, masukkan deterjen, nyalakan mesin cuci, angkat dan jemur deh. Selesai. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung video ya teman-teman. Mungkin itu saja, yang bisa aku sampaikan nih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dan share ke teman-temannya. Oke. Nah, sekian, bye-bye. Stay tune buat video selanjutnya.